2018 yang paling besar juga kita pernah mengadakan acara untuk pembukaan Asian Games yang ada di Jogja. Kami tetap harus berusaha untuk bagaimana caranya Lok Coffee, dalam hal ini usaha saya ini tetap bisa bertahan dengan kondisi yang ada dengan adanya COVID. Bagaimana caranya kita tetap harus melakukan inovasi. Lok Coffee sampai saat ini masih tetap bisa bertahan. Pada saatnya waktu 2022 sudah mulai bangkit, ya kita berusaha untuk memberi untuk lebih semangat lagi, recovery, untuk bangkit, untuk agar perekonomian kita membaik lagi, seperti itu. Halo, selamat sore sahabat temen ngopi. Perkenalkan, saya Darmawan Sutanto. Saya lahir di kota kecil yang bernama Ngawi di Jawa Timur. Saya mulai pindah ke Jogja di tahun 98. Saya bersekolah dan saya melanjutkan kuliah di Jakarta sambil saya bekerja, belajar di dunia usaha. Usaha pertama yang saya pelajari adalah di dunia entertainment, yaitu di dunia event organizer. Saya belajar sehingga saya sampai pada saatnya saya punya mendirikan usaha sendiri, perusahaan event organizer yang bernama Anak Panglima namanya, IO-nya. Jadi Anak Panglima Indonesia dengan perusahaan di Jogja. Awal saya kenapa tertarik bergerak di dunia entertainment, karena di lingkungan saya banyak teman-teman saya di sini adalah teman-teman di dunia entertainment. Jadi saya di situ akhirnya pengen tahu. Di samping itu di kuliah saya sendiri juga di desain komunikasi visual, jadi ada hubungannya gitu. Di dunia usaha saya di dunia entertainment ini, ya saya banyak belajar di situ tentang bagaimana cara menghandle sebuah acara-acara dari mulai skup yang kecil, menengah, sampai yang skup besar. Itu kita juga pernah. 2018 yang paling besar juga kita pernah mengadakan acara untuk pembukaan Asian Games yang ada di Jogja, dihadiri oleh Wakil Presiden waktu itu di Candi Prambanan. Di dunia usaha entertainment saya berjalan sampai sekarang, sehingga saya memutuskan untuk mencoba di dunia politik. Kenapa di dunia politik? Dikarenakan di lingkungan saya, di keluarga saya memang banyak yang berkecimpung di birokrasi, dari mulai orang tua saya, dari mulai saudara-saudara saya, bahkan kakak saya itu juga berkecimpung di dunia politik, di birokrasi, sehingga saya pun juga ikut terlibat dalam di birokrasi ataupun di politik. Di coffee shop ini atau di Lok ini saya buka ini tahun 2020. Saya membuka coffee shop tahun 2020 bersama dengan istri saya, karena melihat perkembangan di Jogja ini. Anak muda zaman di era milenial ini kan kebanyakan pada nongkrong, senang ngopi, dan itu kan di tahun 2020 itu kan booming-boomingnya anak-anak muda itu pada nongkrong, seneng. Nah, makanya kami berpikir kami membuka coffee shop juga kan gitu di Jogja, dengan tujuan yaitu tadi kita bisa menampung teman-teman yang punya keinginan untuk nongkrong, ngopi bersama dengan teman-teman. Di samping itu, saya sendiri dengan istri suka bersosialisasi sama dengan teman-teman, customer baru gitu, kita ngobrol santai gitu kan. Orang yang datang, kita tanya dari mana, kenapa suka di sini nongkrong. Ya, kritik dan saran lah untuk di coffee shop ini. Sampai sekarang ya kita sudah berjalan sekitar 2-3 tahun, dan Lok ini sendiri kenapa kita memilih untuk nama Lok? Lok itu adalah dari singkatan L-nya itu adalah luwes. Kita berharap dari teman-teman barista ataupun
tim dari kita, karyawan di Look ini adalah luwes dalam memberikan pelayanan kepada customer. Dengan keluasan kita sehingga kita menjadi unggul, yaitu U-nya itu adalah unggul dari segi makanan, dari segi minuman, servis kita kepada customer itu kita unggul. Dengan adanya luwes dan unggul sehingga kita akan kasembadan. Kalau orang Jawa mengatakan kasembadan itu adalah tercapai cita-citanya, kasembadan. Apa yang diinginkan, apa yang cita-citakan oleh kami, kita membuka coffee shop ini bisa tercapai dan sukses. Ya, kenapa saya tertarik di dunia bisnis? Yang pertama itu tadi yang saya sudah sampaikan, bahwasanya lingkungan saya di awal adalah di dunia entertainment yang itu bisnis gitu. Saya kuliah di Jakarta, banyak sekali teman-teman saya di sana karena di Jakarta kota besar. Jadi saya mencoba belajar untuk berbisnis itu seperti apa, kan gitu. Nah, itulah kenapa saya tertarik awalnya di bisnis, dan pertama kali bisnis yang saya jalankan adalah di dunia entertainment itu. Karena itu kan masih berkesinambungan. Artinya di dunia entertainment banyak berkumpul dengan banyak orang, dan di Look Coffee sendiri ini kan tempat untuk nongkrong. Tempat orang datang di sini mencari hiburan, mereka di sini santai, berkumpul dengan teman-teman, ya itu masih ada korelasinya, artinya masih ada hubungannya gitu. Itu kenapa tujuan saya membuat Look Coffee gitu. Ya, kalau tantangan pastilah ya. Yang pasti kalau pertama kali buka kan kita harus mengetahui, kita harus bisa membaca situasi, kita belajar dari awal bahwa entertainment ini apa sih gitu, agen LPG ini apa sih, untuk coffee shop sendiri ini apa sih. Nah, itu tantangan itu memang lain-lain, berbeda-beda ya. Itu yang harus kita memang harus hadapi, itu memang itu berbeda-beda seperti itu. Ya, belajar, hanya itu saja. Saya sebelum membuka, saya mempelajari dulu seperti apa dunia entertainment, seperti apa saya pelajari, apa yang menjadi plus minusnya, tantangannya seperti apa saya pelajari. Nah, itu satu persatu itu kami pelajari. Kita harus riset, kita melihat keadaan pasarnya apakah ada, itu seperti itu. Ya, kita di samping kita melihat, ya kita buka-buka dari ini juga ya, mungkin sekarang zamannya teknologi, kita bisa buka dari Google dan sebagainya, ini yang baru ini apa. Terus kita juga belajarnya atau risetnya juga dari teman, karena kita punya banyak semacam jaringan atau link atau komunitas yang itu kita bisa belajar dari sana gitu, bahwa kalau di kopi seperti ini. Kami punya komunitas atau teman-teman kopi, pecinta kopi, bahkan kita juga punya teman-teman yang sudah lebih dulu membuka coffee shop. Nah, itu kami belajar di situ, seperti apa sih coffee shop itu, bagaimana. Nah, itu tahun 2020 di saat saya membuka Look Coffee ini, awalnya tidak di sini, ada di sebuah tempat, di sebuah ruko seperti itu. Kita mulai membuka kopi, tetapi waktu itu ada pandemi COVID-19 sehingga membuat untuk usaha itu menurun. Kami tetap harus berusaha untuk bagaimana caranya Look Coffee, dalam hal ini usaha saya ini tetap bisa bertahan dengan kondisi yang ada, dengan adanya COVID. Bagaimana caranya kita tetap harus melakukan inovasi sehingga Look Coffee sampai saat ini masih tetap bisa bertahan. Kalau dibilang sedih, tetapi karena ini memang sudah menjadi bukan musibah, tetapi wabah ya, yang mendunia, yang
kita memang juga tidak bisa hindari itu, gitu. Ya, kita harus menerima, dan bukan hanya kami saja, banyak pengusaha-pengusaha ataupun orang lain yang mengalami ini, sehingga ya kita bersama-sama ini melihat keadaan ekonomi seperti ini, ya kita membangun bersama-sama seperti itu. Jadi tidak kami sendiri seperti itu. Ya. Iya, kita sama-sama saling menguatkan, kita berkomunikasi dengan teman-teman pengusaha yang lain bahwa ya dengan keadaan seperti ini ya kita harus menerima, gitu kan. Nah, pada saatnya waktu 2022 sudah mulai bangkit, ya kita berusaha untuk memberi untuk lebih semangat lagi, recovery, untuk bangkit, untuk agar perekonomian kita membaik lagi seperti itu. Di saat kita membuka usaha, kita harus melihat keadaan seperti apa, pada dasarnya, pada umumnya kan begitu. Itu seperti apa kan, kita tidak asal membuka usaha, kita harus melihat. Contoh misalkan masalah perekonomian di negara kita seperti apa, apakah ini mampu untuk kita membuka usaha seperti itu. Nah, itu semuanya berhubungan dengan politik, gitu. Itu tidak bisa dipisahkan. Kita tidak asal membuka usaha, kita harus melihat peluangnya itu seperti apa, dan itu ada kaitannya dengan politik. Ya, tidak harus mengerti tentang politik, tapi kita mengetahui, kita harus update perkembangan tentang politik di negara kita seperti apa, karena itu nanti berhubungannya dengan usaha kita. Ya, karena negara kita negara demokrasi, jadi memang itu tidak bisa kita hindari. Kita harus memahami, kita harus mengetahui ya untuk masalah politik di negara kita seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan atau anti tentang politik di negara ini, itu tidak bisa. Makanya kenapa saya juga terjun di dunia politik. Saya belajar di dunia politik, harus tahu tentang politik itu seperti apa. Itu kalau masalah ngomong politik dianggap buruk dan sebagainya hanya karena kita belum tahu tentang politik itu sendiri seperti apa. Terlalu banyak, masih banyak yang perlu harus kita jabarkan tentang politik. Itu sisi yang sedikit berbeda ya. Kalau di usaha itu kan memang suka dukanya ya, kalau usaha kita ini lagi sepi ya itu kita menjadi duka. Sukanya ya kita di sini kalau namanya usaha bertemu dengan banyak orang. Itu sebenarnya sama di politik. Sukanya adalah kalau di politik kita ini bertemu dengan banyak orang, bahkan mungkin dengan masyarakat, teman-teman sekitar, atau komunitas dan sebagainya. Itu sebenarnya sama. Ya, dukanya waktu kita sangat, kalau di politik banyak waktu yang harus kita siapkan. Ya, mungkin untuk masalah istirahat kita kurang karena kita selalu banyak berkumpul dengan banyak orang di luar gitu. Seperti itu. Tips membagi waktu. Ya, kita lihat kebutuhannya. Di mana mana yang prioritas, itu yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Misalkan di agen LPG kita mau ada pertambahan kuota dan sebagainya, itu sebagai prioritas, itu saya akan kerjakan. Berarti untuk coffee shopnya sendiri, di entertainmentnya sendiri, ya saya akan singkirkan terlebih dahulu. Artinya saya akan memprioritaskan. Jadi ada skala-skala prioritas yang harus saya kerjakan untuk membagi waktunya seperti itu. Terus sekarang untuk di dunia politik, ini sudah masuk di tahun politik, sebentar lagi akan pemilu, yaitu menjadi prioritas saya. Sehingga saya sedikit meninggalkan untuk di usaha saya. Tetapi bukan berarti usaha saya tinggalkan tidak dikerjakan. Sudah ada tim atau teman-teman untuk yang membantu saya mengerjakan tersebut. Gitu. Iya, berkesinambungan. Usaha dan politik itu tidak bisa dilepaskan. Jadi tetap harus ada, itu berkesinambungan. Tidak bisa
usaha sendiri, politik sendiri, karena semuanya itu berkaitan. Itu saya terjun di dunia politik dikarenakan pertama karena dari lingkungan ya, dari keluarga, otomatis itu dari orang tua saya basicnya juga di birokrasi, kakak-kakak saya juga di birokrasi, terus saudara-saudara saya banyak yang ada di PNS, sekarang lebih ininya dikenalnya ASN ya. ASN itu ya mau tidak mau saya juga ikut terjun di dalam politik seperti itu. Awalnya di situ kenapa saya terjun di dunia politik. Pesan-pesan saya untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk terjun kalau mau terjun di dunia usaha, yang pasti kita harus banyak mengetahui dulu, riset dulu apa usaha yang akan kita ambil, apa yang akan kita kita ambil untuk usaha, dan itu benar-benar harus kita pelajari terlebih dahulu. Jadi jangan asal misalkan kita punya anggaran, belum tentu itu semuanya usaha itu bisa maju apabila kita tidak memahami tentang usaha. Dan bisnis saat ini sangat luar biasa, untuk anak-anak di era digital ini sangat luar biasa. Butuh kreativitas, butuh inovasi ya, butuh kecerdasan, butuh kepinteran. Itu yang harus kita siapkan untuk melakukan usaha. Untuk yang di politik ya gitu, berkesinambungan sama saja ya. Jangan antipati tentang politik. Untuk anak-anak muda zaman sekarang setidaknya mengikuti perkembangan politik di Indonesia sekarang seperti apa, di negara kita ya, itu saja dulu. Jadi jangan sampai anti terhadap politik. Itu pesan saya. Terima kasih.